Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Af. Sore Bu Teta, alhamdulillah kita ketemu ya Bu Teta. Iya Ibu. Apa kabar Ibu Af? Kabarnya Alham- sore ini? Alhamdulillah sehat Bu Teta. Eh, Cuman saya memang pengen bertemu dengan Bu Teta nih, walaupun dengan apa ya online. Baik Ibu. Jadi yang Ya. sempatnya seperti ini ya Bu Teta. Gini Bu Teta, eh, belakangan Eh, ini, ap- apa yang ingin Ibu bicarakan hari ini kira-kira Bu Af? oke. Gini Bu Teta, makanya saya ingin bertemu sekali dengan Bu Teta nih, walaupun via online ya. Eh, Selain sekarang jam pembelajarannya saya itu sangat crowded itu Bu Teta, dalam satu minggu itu bisa saya mengajarnya 30 jam. Kemudian apa? Itu udah dimasukkan piket ya Bu Teta. Kemudian kami di SMA 1 saya juga mengajar sekarang kondisinya di kelas 10 atau fase E, ada 4 kelas. Kemudian untuk fase F di kelas 12 itu ada 3 kelas. Kemudian ada piket juga kan dan tugas tambahan. Jadi gini Bu Teta, melihat rasa-rasanya sekarang ini pembelajaran saya di kelas E itu ada sesuatu yang kurang puas saya selesainya mengajar itu Bu Teti. Itu serasa gimana ya kalau kita sebagai guru, apalagi saya kan sudah berapa tahun nih mengajar, mmm, rasa-rasanya nggak puas gitu ya, perasaannya Oke. keluar dari kelas gitu loh. Itu yang Baik mengganjal Ibu. sekarang-sekarang ini Bu Teta. Baik Ibu. Menurut Ibu apa kira-kira penyebab Ibu kurang puas di kelas dengan kelas Ibu gitu Ibu? Eee, Kalau saya, eee, memprediksi nih ya Bu Teta, Iya Ibu. ada anak ini yang saya ajar terutama ini di kelas G4 nih Bu Teta, yang saya sangat rasakan. Di kelas tersebut, eee, ada beberapa orang anak yang membuat situasi kelas itu kurang kondusif gitu. Jadi ada kira-kira 6 ya, 6 atau 7 orang siswa di kelas tersebut. Buat saya itu, PBM-nya seharusnya saya sudah perkirakan itu berjalan baik dengan metode itu gitu, metode diskusi gitu ya. Ternyata, eee, saya tetap tidak puas dengan hasilnya, mereka tetap ribut, bahkan anak yang ribut ini membawa dampak pula terhadap teman yang lain gitu Bu Teta. Oh, baik Ibu. Berarti yang saya tangkap dari cerita Ibu Af itu penyebabnya tidak puas karena Ya, ada beberapa anak sekitar 6 atau 7 orang anak yang ya, membuat kelas itu tidak kondusif. iya, Begitu ya Ibu ya. iya betul Eh, Bu Teta. Kalau boleh tahu kira apa sebab anak-anak tersebut kurang kondusif di kelas itu, Ibu tahu kira-kira apa Bu? Oh gini Bu Teta, setelah mungkin beberapa kali pertemuan ya di kelas 10 ini kan kita masuknya 1 kali seminggu ya Bu Teta. Iya. Jadi, saya lihat memang ada dari latar belakang anak ini yang, ada satu orang gitu ya, yang, berasal dari sekolah paket sebelumnya. Yang kita ketahui bahwa paket B itu tentu jam pembelajarannya tidak sama dengan sekolah reguler kita biasa. Mereka mungkin dulu sekolah paket itu cuman belajarnya, 2 sampai 3, bisa 3 jam atau 4 jam cuma satu harinya. Sedangkan kalau kita di SMA kan belajarnya dari jam 7 sampai jam 15.30, itu full dari Senin sampai Jumat. Jadi kadang-kadang menurut saya anak ini merasa jenuh, kemudian dan ada anak-anak lain yang separuh-separuh hati juga mungkin sepertinya ini kebanyakan laki-laki nih, Bu Teta, yang Iya. punya kasus seperti ini, yang membuat kelas itu menjadi agak riuh, kemudian tidak kondusif dalam belajar nih. Jadi terbawa-bawa arus dengan anak ini. Jadi Oh, dia menjadi apa, mengimbaskan keributan di kelas. Maksudnya, seharusnya kita udah apakan diskusi, mereka hanya, mengandalkan teman gitu loh dalam diskusi tersebut. Jadi kan, oh,
pembelajaran tidak sampai jadinya pada mereka, Bu Teta. Dan juga akan mengganggu teman-teman yang betul-betul serius dalam belajar jadinya, Bu Teta. Nah, itu kondisinya, Bu Teta, yang saya rasakan gitu loh. Oh, baik Ibu. Berarti di sini Ibu merasa tujuan pembelajaran Ibu tidak tercapai ya, Ibu? Iya betul, Ya, Bu Teta, heeh. jadi Ibu bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan dari kelas yang Ibu ajar, Ibu? Jadi kan kondisi ideal yang saya harapkan itu seharusnya kan, pertama tentu saya menyampaikan tujuan pembelajaran itu sampai pada siswa tersebut. Mereka memahami apa yang saya ajarkan pada hari tersebut, itu Bu Teta. Kemudian dengan, metode yang saya lakukan, mereka juga, menikmati seharusnya, mereka senang dengan pembelajarannya, tapi kan ternyata mereka asal-asalan saja berarti dalam pembelajaran gitu, Bu Teta? Oh, baik Ibu. Berarti dari skala 1 sampai 100 saat Mhm. ini, kelas Ibu itu berada di posisi berapa, Ibu? Dan Ibu ingin merubahnya menjadi ke berapa? Gitu. Oke, kira-kira kalau 1 sampai 100 ya, Bu Teta, anak-anak yang saya hadapi ini, kondisi kelas saya ini berada pada kondisi 50 baru, Bu Teta. Karena mereka kan, mmm, hampir sebagian baik yang, apa, yang tidak fokus banyak ya, ada 50% berarti ya, yang menyebabkan mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian, yang saya harapkan ya mungkin untuk kondisi kelas E4 ini terutama Bu Teta, eee, kira-kira 70 lah ya, atau 80 lah ya Bu Teta, 80 lah ya, yang saya harapkan kondisinya, agar pembelajaran agak kondusif, kemudian, mmm, pembelajaran itu nyambung dengan mereka dan juga dinikmati oleh semua siswa saya di kelas tersebut. Tambah satu lagi Bu Teta, saya baru teringat nih, apa pemakaian HP ternyata Bu Teta. Pemakaian HP ini kan kalau kami di SMA ini kan apa Bu Teta, diperbolehkan dalam PBM dan saya pernah juga mencobakan, mereka menyajikan pembelajaran itu dengan diperbolehkan menggunakan HP. Ternyata, terkadang saya kebablasan jadinya, maksudnya tidak terawasi semuanya penggunaan HP-nya gitu loh. Jadi, eee, HP ini nggak jadi digunakan untuk tujuan pembelajaran jadinya gitu. Oh, Nah, gitu, jadi Bu. itu masalahnya juga di sana kayaknya Bu Teta, baru teringat saya itu. Iya berarti, di sini Ibu berharap dari kondisi kelas saat ini 50 menjadi 80 ya, Ibu, ya. Iya, Kemudian salah satu faktor penyebab mungkinnya, menjadi iya, masalah, pengawasan di kelas itu kalau dengan HP kurang terkoordinir dengan baik ya, Ibu, ya. iya, betul betul. Baiklah Ibu, berarti, kira-kira apa Mhm, rencana yang akan Ibu lakukan untuk, mewujudkan, angka 80 yang Ibu harapkan tadi? eee Iya, bisa flashback kembali ke belakang sepertinya Bu Teta, eee, mungkin berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya di kelas yang lalu atau di tahun pembelajaran yang sebelumnya, saya teringat pernah melakukan metode pembelajaran yang diskusi juga, walaupun diskusinya sederhana Bu Teta, misalnya dengan menggunakan kita berikan kertas koran pada masing-masing kelompok, kemudian dia mengisi dan tugas masing-masing kelompok itu bervariasi Bu Teta, misalnya kelompok satu membahas tentang, misalnya virus ya Bu Teta ya, tentang struktur virus, sedangkan kelompok 2 tentang bentuk-bentuk virus gitu ya, kelompok 3 beda lagi. Tetapi, tema pada masing-masing kelompok berbeda-beda, tapi cakupan materinya cukup sedikit saja kita berikan Bu Teta. Dan mereka, di membuat apa, hasil presentasi mungkin membuat untuk dipresentasikan nanti dengan, spidol berwarna-warni biar lebih apa, ya sesuai dengan apresiasi mereka masing-masing. Kemudian, nanti saya mungkin akan memfokuskan ini Bu Teta, yang mempresentasikan siapa ke depan kelas
itu saya menentukan orangnya. Jadi mereka itu tidak siap-siap dari awal. Jadi kalau biasanya kalau mereka udah siap-siap dari awal, mereka akan cuek dengan, sesi yang lainnya gitu Bu Teta. Dan ada juga anak yang di bagian yang untuk menjawab, saya menentukan pas waktu mereka tampil tersebut. Dan tentu saja yang teringat ini Bu Teta, karena anak SMA ini agak suka diberi reward sepertinya Bu Teta, dengan iming dengan bukan iming ya, dengan kita berikan nilai gitu, nilai tambahan. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, siapa presentasi yang terbaik, itu kita berikan nilai tambahan. Itu yang teringat baru Bu Teta, Baik, Ibu. maksudnya yang apa gitu loh, yang Iya bisa luar menyenangkan. luar luar biasa sekali Ibu ide yang Ibu sampaikan tadi memang mungkin dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Ya, terus dengan memberi mereka istilahnya tantangan seperti yang Ibu sampaikan dengan menggunakan pembelajaran kelompok itu, mungkin bisa menarik anak-anak untuk lebih baik lagi. ya. Kemudian Ibu, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mewujudkan hal tersebut Ibu? Eee, kira-kira tentu sebelum saya melakukan, pembelajaran yang seperti tadi di kelas, saya akan merancang dulu pembelajaran saya, Bu Teta. Baik. Insyaallah saya bisa membuat rancang pembelajaran dulu yang sederhana saja, tapi bisa teraplikasikan. Nah itu Bu Teta, yang pentingnya kan bisa teraplikasikan nih Bu Teta. Iya benar Ibu. Karena rancangan sebagus apapun rancangan kalau tidak kita aplikasikan tidak ada gunanya kan Bu Teta. Iya. Kemudian, tambah lagi selain yang tadi Bu Teta, dalam evaluasinya saya menambahkannya dengan quizzes Bu Teta. Quizzes-nya kan bisa tidak menggunakan HP, yang di-print itu berarti mereka kita scan saja kan, nanti mereka akan itu lebih apa kayaknya, lebih membuat suasana kelas lebih, menyenangkan dan semoga mereka bahagia untuk menikmati pelajaran biologi. Itu Bu Teta. Iya luar biasa sekali Bu Af untuk idenya. Saya saja yang mendengar di sini tertarik juga untuk ikut pembelajaran Ibu Af. Baik Ibu, kapan waktu yang tepat untuk Ibu mulai melakukan hal yang barusan Ibu sampaikan tersebut? Kira-kira ya waktu yang tepat untuk saya lakukan, berarti saya mulai merancangnya dalam minggu ini dan pertemuan minggu depan di kelas E4, eee, bisa saya laksanakan insyaallah Bu Tetah. Dan semoga pembelajaran saya di kelas E4 itu lebih tertarik siswanya untuk memperhatikan, lebih terfokus siswanya dalam belajar dan tujuan pembelajaran saya tercapai Bu Tetah. Amin amin Ibu. Baik Ibu, berarti siapakah yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut Ibu? Eee, yang saya harapkan bisa membantu saya sepertinya, eee, guru karena saya kan juga menerima curhat dari guru lain yang mengajar di E4 nih Bu Teta. Iya. Sepertinya ada, Ibu Rika namanya, dia mengajar sejarah di E4. Setelah saya cerita, dia juga mendapatkan masalah yang sama. Berarti rencana Ibu Rika ini yang saya jadikan, sebagai observer saya, maksudnya Bu Teta, untuk melihat saya keberhasilan saya untuk, melakukan metode dan media yang bervariasi ini di kelas E4, gitu Bu Teta. Baik Ibu, berarti selain guru sejarah, apakah masih ada kira-kira Ibu yang bisa membantu Ibu? Eee, kalau teman dekat bangku itu ada guru kami kan dikelompokkan di kelas di kantor itu berdasarkan guru mapel ya. Mhm. Guru biologi yang ada di sekitar saya mungkin itu juga bisa membantu saya itu Bu Teta, dalam melihat rancangan saya mungkin nanti atau kalau bisa ikut saya dan observasi di kelas itu Bu Teta. Ibu Baik akan Ibu. Berarti Ibu sudah tergambar untuk ide yang akan Ibu laksanakan, yang Ibu sampaikan tadi, kemudian Ibu juga sudah tahu siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu. ya, Berarti Ibu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, Ibu? oke, yang bisa saya simpulkan, saya merasa puas Bu Tetah setelah berbicara dengan Mhm. Bu Tetah, ternyata bisa membuka pikiran saya bahwa, eee, dengan kelas E4 yang agak rumit ini, kemudian dengan kondisi siswa karakteristik siswa yang beragam ini, mudah-mudahan tujuan pembelajaran saya tercapai
selesai, yaitu siswa memahami materi pembelajaran saya dan menikmati metode dan media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian, rencana saya tentu saja tadi saya menggunakan metode diskusi dengan peran yang saya tentukan, yaitu pada waktu diskusi tersebut. Kemudian dan saya juga memberikan reward untuk siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran. Gitu Bu Tetah yang bisa saya Oke, tambahkan. baik kalau begitu untuk minggu depan kita rencanakan lagi untuk bertemu ya Ibu. Soalnya saya juga masih ingin mendengar cerita Ibu tentang mereka. Terima kasih Ibu Af. Semoga lancar kegiatannya. Kita akhiri pertemuan hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tetah telah mendengarkan cerita saya. Baik Ibu, sama-sama.